Baik, saudara sekalian, kita sudah bicara berapa? Poin ke 9 ya. Kita masih ada beberapa poin lagi sebelum menutup acara kita pada hari ini. Dan saya ingin bagikan sesuatu yang saya harap akan jadi sebuah tanda, tapi memang tergantung dari cara saudara nanti kelak menerimanya. Dan tidak masalah dengan itu, karena itu menyangkut sesuatu yang sangat pribadi antara Anda, hatimu dengan Tuhan. Tapi bagian saya adalah saya ingin lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, poin yang berikutnya adalah, menurut saya, buat seorang pemimpin itu mengerti kejiwaan orang lain. Kondisi dari jiwa orang lain, kalau kita bisa mengerti, menurut saya itu akan luar biasa. Karena seringkali kita tidak memahami keadaan orang lain, ketidakmampuan kita memahami akan apa yang ada pada orang itu membuat kita sendiri akhirnya bertindak dengan tidak pas. Ya, kalau ada orang sedang susah, orang sedang tertekan, kemudian saudara melakukan dengan tidak tepat, nggak bisa ini. Saya belajar begini, saudara. Saya belajar. Seringkali kalau kita punya sebuah proyek tertentu, dan proyek itu membutuhkan akan dana yang besar sekali. Saya nggak bisa setiap minggu saya hanya ngomong untuk berkata, mari memberi, itu nggak bisa. Karena saya mesti sangat hati-hati, dan saya tanya Tuhan, kapan saatnya saya bagi? Karena tiap kali jemaat datang itu, saya menyadari bahwa kondisi mereka itu bervariasi. Ada yang sudah happy sekali karena diberkati, karena mengalami Tuhan yang luar biasa. Tapi ada orang yang datang dengan sangat suntuk, keadaannya berat dan sudah hampir hancur semuanya. Itu tak tambahin beban sedikit lagi, habis. Nah, di situ pemimpin itu mesti jeli melihat akan keadaan orang lain, belajar membaca situasi. Ya, kemarin saya katakan banyak orang tidak peduli, situasinya seperti apa nggak peduli. Tapi Alkitab mengatakan Yesus itu mengajar sesuai dengan pengertian masing-masing. Saya sudah mungkin 30 tahun lebih lah jadi hamba Tuhan. Dan selama 30 tahun itu saya belajar tentang mengenal Tuhan dan mengenal manusia sebetulnya. Manusia itu bisa sangat gampang dikenali. Dan kalau kita bisa mengenali mereka, Anda akan bisa nangkap. Saya berkali-kali sebetulnya di hati ini Tuhan sudah kayak ngasih sinyal saya mau ngomong soal ini. Nanti di sebuah titik ketika ngadepin jemaat itu bisa keadaan itu berubah. Dan seperti saya bilang Tuhan, ini nggak bisa ya. Yang materi dalam level seperti ini nggak mungkin disampaikan kepada mereka. Roh Kudus akan memberi hikmat, itu diturunkan levelnya sampai mereka bisa mengerti. Nah, memahami orang lain itu penting. Saya belajar lewat mimbar. Kadang-kadang saya bicara, saya bisa nangkap ini ngerti apa enggak sih. Saya masuk dengan cara omongan begitu, mereka mudeng tidak. Nah, reaksi balik itu kita harus bisa baca. Zaman dulu, ketika orang pengen ngerti yang namanya kapal selam, orang itu sebetulnya melemparkan sonar. Nah, sonar itu sebetulnya seperti gelombang suara. Nah, ketika membentur sesuatu, nanti dia balik. Nah, ditangkap balik, gelombang itu bisa membentuk satu bangunan tertentu. Nah, orang bisa ngerti, wah ada kapal selam. Dari mana? Sonar. Kayak gelombang dilempar, ketika bentur, dia balik membentuk akan benturan itu bentuknya apa. Dan dia bisa mengerti. Sama sebetulnya, radar juga sama. Ketika orang membaca titik-titik itu, orang bisa berkata, oh ini pesawat komersial, oh ini pesawat tempur. Dari mana tahu? Radar. Dia melempar sesuatu yang kemudian ditangkap balik lagi, dan itu berupa sebuah gambar. Orang yang ngerti dia bisa menerjemahkan sebetulnya ini apa. Nah,
kehidupan kita, dalam pengabdian kita, hal yang sama itu berlaku. Jangan kita tidak peduli dengan orang sekitar kita. Khawatirnya ada banyak hal yang bagus yang kita lontarkan kepada mereka, malah ditangkapnya salah. Kok bisa salah, Pak? Karena kita tidak membaca sebetulnya. Yang sedang kita beri ini bereaksi balik apa ke kita? Nah, kalau kita bisa memahami ini, saya yakin sebenarnya kita semua akan jadi orang-orang yang sangat mengerti bagaimana memimpin orang lain. Saya ingin cara kita mimpin berhubungan dengan orang lain di-upgrade dari hari ke hari. Oke, yang berikutnya. Lagi-lagi saya mau ingatkan, ini penting buat para pemimpin. Ini merupakan salah satu musuh besar adalah yang namanya kemarahan. Kalau Anda baca di Alkitab, Musa kena karena itu. Raja Usia kena karena itu. Saul kena karena itu. Kemarahan itu mengerikan. Karena begitu Anda marah, ya itu nanti dampak rusaknya itu besar sekali. Belajar minta yang namanya cool spirit. Alkitab berkata orang yang berpengertian, kata Alkitab, itu punya cool spirit. Bisa adem tenang aja. Ngelihat, Anda perhatikan dulu. Nanti Anda bisa ngerti, oh yang ini kondisinya seperti ini. Tapi kalau sudah keluarga itu kemarahan, nah itu masalah. Saudara, perhatikan akar dalam diri kita. Kalau kita tidak bisa mengerti, Pak, ada yang tidak beres di hati, Anda akan berbenturan dengan banyak orang. Dan percayalah, Anda akan terus merasa benar. Tapi yang engkau lukai makin hari akan makin banyak. Nah, biasanya kalau Anda cenderungnya ada gampang marah, itu ada sesuatu di dalammu yang menurut saya harus dibereskan. Ada anak yang dari kecil dibuang orang tuanya. Dia mencari siapa orang tuanya dan gak pernah ketemu. Tiba-tiba itu bisa muncul kemarahan di dalamnya. Nanti cara ngomongnya ke orang, cara berkomunikasinya, itu karunianya ada karunia ini, bahasa Jawanya. Karunia nyelekit, saudara. Anda tahu karunia nyelekit? Kalau ngomong mesti nyelekit. Itu karunia. Biasanya di dalamnya itu ada yang gak beres. Ada yang error. Ya, atau gampang marah, gampang negur orang, gampang maki orang. Itu ada yang tidak beres di dalam. Saya menghimbau yang begitu-begitu itu kita minta sama Tuhan, ngomong jujur sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya aku ini dengan orang kok gampang marah? Kenapa ya kok aku ini gampang menghakimi orang? Kenapa aku gampang meledak? Kenapa aku gampang tersinggung? Nah, semuanya itu lagi-lagi saya berkata, akarnya di dalam kita. Kalau tidak kita beresi, tidak akan pernah selesai. Jadi saya mengharapkan mari kita kenali diri kita sendiri. Semakin banyak kerutan, Anda harus pertama-tama ngecek hatimu sendiri. Dan perhatikan, karena kemarahan itu, kalau Anda ledakan ya, nanti Anda memperbaikinya, repot. Siapa yang akan memperbaiki? Dirimu sendiri. Anda pernah nonton film Hulk? Kalau sudah jadi Hulk, baju robek, dia harus cari baju sendiri. Ya. Kalau menjadi manusia normal, telanjangan, cari baju sendiri. Kadang-kadang kalau beruntung ada orang lempar bajunya, kalau tidak, cari baju sendiri. Semua yang dia rusak, itu biasanya kalau kita merusaknya, Anda yang harus perbaiki. Kalau hubungan rusak, Anda yang harus perbaiki. Jadi banyak orang itu marah di depan, mikir belakangan. Saya berdoa, kita balik, pikir dulu sebelum Anda marah dan merusak hubungan dengan orang lain. Karena pemimpin itu sebetulnya kalau nggak ada yang dipimpin, buat apa? Jadi apa? Ya toh? Ya tadi saya berkata banyak orang, jenderal, anak buahmu siapa? Ya tidak ada, saya sendiri. Waduh, Kentucky Fried Chicken aja baru level kolonel. Ya toh? Tapi anak
jagoannya banyak di mana-mana. Orang sadar selesai. Banyak orang menyebut dirinya jenderal. Ya, mungkin guyonan, tapi kalau sebuah panggilan isinya cuma orang guyonan, nanti tugasnya pun akan guyonan. Saya ingin ada bagian di mana kita serius, ngerti, bukan hanya untuk gagah-gagahan, bukan hanya untuk Anda dilihat orang hebat, tapi ujungnya tuntutan iblisnya mengerikan. So, hati-hati dengan yang namanya kemarahan, karena itu nanti dampak damage-nya, rusaknya Anda sendiri yang harus memperbaiki. Oke? Yang ke-12, menurut saya kita harus terus upgrade diri kita di roh, jiwa, dan tubuh. Tidak ada pilihan. Harus terus di-upgrade. Makanya saya berkata kalau Anda belum ikut impact lah. Minimal kelas malam. 6 bulan itu untuk upgrade manusia roh kita, upgrade pengetahuan kita. Kalau Anda S1 bisa ambil S2, upgrade lah. Kita punya sampai ke pasca sarjana. Upgrade diri kita. Anda kalau punya anak, ini sudah masuk masyarakat ekonomi Asia, MEA. Kita harus berkompetisi dengan bangsa lain. Kita punya Health University, bisa nolong. Upgrade, kenapa di tahun lalu dan tahun ini Tuhan bilang pendidikan? Karena itu untuk mengupgrade kita. Mau nggak mau, saudara dan saya mesti belajar upgrade diri kita. Sedemikian rupa. Tapi upgrade dengan baik. Bukan cuma cari gelar ya. Tapi sungguh-sungguh secara pengetahuan, secara kemampuan analisa kita, ketajaman kita, semua dinaikkan. Cara berpikir kita, intelek kita, naikkan. Sebab kalau tidak, saudara, nanti kelak kita nggak bisa ngikuti. Semua perkembangan yang ada ini cepat sekali. Nah, cara berpikir yang lama kita dipakai dengan hari ini, saya bilang nggak jalan. Ini zaman sudah beda sekali. Kemarin saya baca di media ada beberapa toko yang jual CD tutup. Seluruh apanya di Indonesia tutup, tidak buka lagi. Kalah dengan sekarang online. Orang mau beli musik, orang mau beli video sekarang pakai internet, cepat sekali. Dan sudah ada di mereka. Jadi nggak perlu lagi beli kemana-mana. Ini semua dunia sedang berubah luar biasa. Nah, kita kalau tidak melihat akan perubahan ini, dan kita hanya berkutat dengan apa yang selama ini kita tahu, akan sulit sekali. Karena itu saya mau berkata, mari upgrade diri kita. Jangan cepat puas dengan apa yang kita punya hari ini. Kita mesti belajar lebih banyak, berdoa lebih banyak, di roh, di jiwa, tubuh, di upgrade sampai ada peningkatan yang luar biasa. Itu yang menurut saya poin yang berikutnya yang penting buat kehidupan kita. Kalau Anda malas belajar, tidak mau semuanya, saudara ini berkata, ya sudahlah, pokoknya aku sudah puas dengan apa yang ada sekarang. Sebuah titik Anda akan sadar kok tertinggal setengah jam. Seorang pemimpin harus memerangi rasa malas dalam dirinya. Kalau Anda pemimpin, Anda tidak suka bergerak, tidak suka menjelajah, tidak suka mengeksplor semuanya, Anda jadi pemimpin yang tertinggal. Nanti orang sudah 6-5 langkah di depan, Anda tidak, tiba-tiba tertinggal sudah. Dan saya melihat ada banyak orang di mana-mana malasnya luar biasa, malas belajar, malas mengupgrade diri, cepat puas. Ya, itu kalau saudara perhatikan gini aja. Kalau ada waktu luang dalam hidupmu, coba perhatikan kecenderunganmu kok gunakan untuk apa? Main bola Pak saya, Pak. Ya baguslah, kalau umurmu baru 13, 14, 17. Siapa tahu MU membutuhkan saudara. Tapi kalau umurmu sudah 30 tahun, Mourinho aja nggak akan mungkin kuat melatih Anda. Betul ya? Tapi kalau waktu 30 ke atas, waktu luang bola, sudahlah, percayalah. Ini Anda sedang mengupgrade kekuatan fisikmu toh. Tapi yang di sini dan di sini nggak ada perkembangan. Oh, kalau saya ke mall, Pak. Kenapa? Ngaduh.
Saudara akan bisa ngerti, sebetulnya dia bukan orang yang sedang belajar. Oh, kalau salah lagi Pak, kemana? Mancing saya. Kenapa mancing? Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid. Seperti Petrus tarik logam itu, saudara. Jadi, kalau Anda bisa mengukur dirimu sendirilah sebetulnya. Dan kemana engkau pergi, apa yang engkau buat, tiap kali ada kesempatan kosong, apa yang engkau lakukan sebetulnya? Apakah saudara cukup belajar, atau Anda just cari fun? Nah, yang kedua itu, percayalah tidak akan maju. Kalau Anda dan saya tidak memaksa diri untuk belajar mengupgrade segala sesuatu. Dan sampai kapanpun sebetulnya kita harus terus belajar. Kalau Anda tidak belajar, berhenti belajar, tidak pernah bisa kita meningkatkan akan kemampuan kita untuk melayani. Oke? Yang berikutnya, saudara harus mengerti yang namanya istilahnya John Maxwell itu pemimpin 360 derajat. 360 derajat. Apa itu? Semolnya begini, engkau harus menempatkan dirimu di tengah, di mana saudara harus ngerti siapa di atasmu, siapa kanan kirimu, dan siapa bawahmu. Nah, secara pribadi Anda harus buat itu gampang, buat lingkaran, ya kan? Ada di tengah kan? Di atas ada tulis siapa di atasku, kepada siapa aku harus menundukkan diriku, dan kemudian kepada siapa aku mesti dapat perintah, kepada siapa aku mesti bertanggung jawab di atas. Tapi kau harus ngerti siapa partnermu di kananmu dan di kirimu, orang yang bisa engkau gandeng untuk kerja bersama-sama. Tapi juga Anda harus mengerti siapa orang di bawahmu yang engkau muridkan, yang engkau didik, yang kelak bisa menjadi pemimpin yang baru di masa depan. Kalau kita bisa menempatkan diri kita seperti itu, akan luar biasa. Saudara, salah satu hal yang baik menurut saya ya, sejak adanya Bahtera itu, kami bertujuh setiap sebulan sekali kumpul. Seringkali di rumah Pak Yusuf terakhir ini karena beliau faktor usia dan kesehatannya. Tapi dulu kita muter. Semarang tidak pernah, hampir nggak pernah, karena tiap tahun 2 kali sudah pada ke Semarang. Jadi kita kumpul kadang-kadang di Sion, di Cirebon, atau kadang-kadang di tempat Pak Daniel, kadang lagi di Mahanaim, kadang kumpul di Temanggung. Untuk apa sebetulnya? Ya kumpul doa saja. Nah, waktu kita doa itulah tempat di mana sebetulnya kita belajar semua dalam penundukan diri. Nah, kalau ada hal yang harus dibicarakan. Kalau ada yang ditegur. Nah, di situ sebetulnya itu sehat. Karena siapa yang bisa menegur dalam sebuah titik tertentu? Gak ada. Jadi kalau ada posisi di mana kita menempatkan diri kita bisa ditegur, itu enak sekali. Saya ini kasihan dengan orang-orang yang levelnya sudah level dewa mentok gitu. Yang di atasnya nggak ada lagi, Tuhan tok. Dan kita nggak mungkin disentuh, nggak mungkin ditegur. Ini berat. Kenapa? Rugi, saudara. Rugi. Dalam banyak organisasi, ada orang yang berkata, aku di tempat yang paling tinggi. Siapa yang bisa bicara ke hidupnya? Gak ada. Sekalipun orang itu memberi nasihat, tapi otoritasnya gak cukup. Kadang-kadang cuma nasihat itu gak berarti. Tapi kalau berani bentur ya, nah itu yang paling sehat. Jadi kalau saudara dalam kepemimpinan, Anda mesti mengerti siapa di atasmu, dan biarkan mereka berfungsi sebagai pemimpinmu. Kalau ada yang keliru, ya diomongin. Kalau itu hanya Anda tempatkan tapi tidak pernah Anda perhatikan dan dengarkan nasihatnya, ya tidak ada gunanya. Tapi Anda juga harus mengerti siapa orang di kanan dan di kiri saudara.
Engkau bekerja sama dengan siapa? Nah, kalau orang itu sejajar dengan saudara, ya tempatkan dirimu seperti itu. Tetap di atas segalanya, melayani itu nomor satu. Bahkan dengan kanan kirimu, tempatkan diri sebagai pelayan. Saya masih ingat di awal ketika pelayanan, seringkali saya bersama-sama kalau ada retreat dengan hamba-hamba Tuhan yang lebih senior, saya tempatkan diri saya bawain tas mereka. Kenapa? Karena kalau Anda bersama-sama dengan orang lain, itu tiba-tiba, itu pada siapapun bisa muncul seperti roh kompetisi. Saudara, saya tidak bicara di perusahaan ya, saya bicara hari ini, saya bicara ke pemimpinan. Nanti saya tanya, Pak, kalau di perusahaan gimana, gak ada urusannya. Itu kompetisi lah, Anda bersaing dengan baik. Ini soal sikap hati. Ini soal sikap hati, saudara. Bukan soal Anda tidak boleh berkompetisi di perusahaan. Ini sikap hati. Nah, kalau Anda bisa punya sikap hati seorang pelayan, itu akan sangat lebih baik. Karena kalau tidak, masalah. Masing-masing orang itu dipanggil untuk memberikan sumbangan pengabdiannya. Bukan ide, bukan pendapat, bukan wewenang, tapi pengabdian. Nah, kalau pengabdian ini kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, tarik balik, ganti yang seperti diminta. Tapi kalau Anda berkata ini ide saya, ini wewenang saya, ketika orang menolaknya, Anda pasti marah dan berkata, kenapa ini ditolak? Ini wewenang saya. Jangan pernah keluarkan wewenang di depan. Taruh itu di paling belakang. Berikan yang namanya pengabdian sebelum Anda berkata, gua paling berwenang. Kalau kita punya hati seperti itu, menurut saya akan dahsyat sekali. Semua berlomba-lomba memberikan pengabdian. Dan ingat, kalau Anda berkata, dia kalau sepertinya lebih dari kita, ya bagus dong. Itulah kesempatan Anda bisa mengabdi kepada seseorang. Orang suci, Pak. Nah, itu kemarahan lagi. Kembalinya di sini. Ini sebetulnya pekerjaan yang tidak mudah. Lalu kepada orang yang di bawah, nah, Anda harus mengerti begini. Ada banyak orang punya yang namanya rasa tidak aman. Tidak aman melihat orang-orang di bawah berkembang dengan cepat, dan dia merasa terusik, takut satu hari akan tersingkir. Saudara, tidak ada orang menyingkirkan kita. Tuhan yang menempatkan kita di mana yang Dia mau. Ketika Anda melihat orang-orang di bawah saudara diberkati, diurapi lebih dahsyat, syukuri itu. Didik, kembangkan, kasih kontribusi Anda supaya dia berkembang dan jadi lebih baik. Gak ada pilihan. Ingat, kita dipanggil tidak berkompetisi dalam hal itu di dalam pelayanan. Kompetisinya itu adalah berikan pelayanan yang lebih baik, kerendahan hati yang lebih baik, pengabdian yang lebih baik. Bukan soal cari nama dan cari keuntungan. Di dunia Anda boleh berkompetisi. Tujuannya cari nama, cari untung. Di pengabdian ke Tuhan tidak boleh. Karena itu murni adalah pengabdian. Dan itu pelayanan kita, penyembahan kita. Di atas dengan yang di atas kita berikan pengabdian kita, ketaatan kita, support kita, dukungan kita. Dengan orang sekitar kita bergandeng tangan, kita kerjasama dengan baik. Jadi orang yang sangat helpful untuk orang lain. Dengan mereka yang di bawah, angkat mereka. Supaya setidak-tidaknya sama dengan Anda. Kalau bisa lebih baik dari kita. Kalau saudara bisa seperti itu, akan lahir para pemimpin yang ajaib di masa mendatang. Amin, saudara. Oke, berikutnya dengan cepat. Ini penting, belajarlah akan prinsip ini. Bahwa semua itu ujungnya tergantung Tuhan. Hidupmu, matimu tergantung Tuhan. Saudara, banyak orang ini karena hidup sudah terlalu lama ya. Atau kurang lama mungkin.
Kadang-kadang lupa bahwa anytime itu Anda bisa mati. Anytime. Setiap saat itu Anda bisa hancur. Ngerti gak sih? Apa yang dibangun berabad-abad, misalnya, kalau dia bilang selesai, runtuh. Nah, kesadaran itu tuh sebenarnya kurang. Karena itu orang berani bermanuver, orang berani memanipulasi, orang berani sikat sana sikat sini, orang berani tipu sana tipu sini, orang berani curang sana curang sini, orang berani apa itu curi sana curi sini dengan tenang, sebab dia tidak punya kesadaran bahwa anytime dia bisa menghadap yang maha kuasa. Orang itu bisa hancur sekejap, saudara. Orang naik itu butuh waktu. Orang bisa hancur itu sekejap. Kesadaran itu akan membuat Anda itu punya namanya takut akan Tuhan. Tapi kalau itu tidak disadari, sepertinya Anda akan terus hidup, kata Khairul Anwar, 1000 tahun lagi. Nah itu orang berani semau-maunya itu. Nindas orang semaunya, licik kerjaannya, main goyang sana goyang sini seperti ular. Saya kadang heran, kok ada ya orang yang cara mikirnya begitu. Sebab tidak ada takut akan Tuhan. Serius. Saya ini belajar berkali-kali dalam kehidupan. Kalau bukan Tuhan itu habis. Saya masih ingat, saya bahkan belum full time, saya masih kuliah. Saya habis doa dengan teman-teman di Bukit Doa. Saya mau menyeberang ke rumah yang didiami almarhum Pak sama rekan Wakil di Ungaran. Saya nyeberang dalam trayek. Kami berempat, saya yang paling ujung sebelah kiri, menyeberang. Saya nggak tahu bagaimana, tiba-tiba kaki saya mau melangkah mendahului sebelah saya. Tiba-tiba teman saya tarik saya dengan kaget saya, tarik dengan keras. Begitu ditarik, itu ada mobil seperti elf gitu, persis di depan kelas saya. Wah, spion. Itu kalau nggak ditarik, saudara, mungkin kepala pecah. Karena pernah ada orang kejadian seperti itu, Pak. Saudara, siapa detik itu yang menentukan saya masih hidup atau harus mati? Tuhan. Dan saya beberapa kali ngalami dalam hidup saya. Itu saya tahu persis. Tuhan. Tuhan. Nah, banyak orang tidak menyadari itu, sehingga dia berbuat apapun yang dia suka. Hidupnya jahatin orang, nipu orang, memanipulasi, niatnya jahat, manfaatkan ini itu untuk kepentingannya cari muka. Sepertinya Tuhan tidak ada. Dibilang ada apa. Kenyataannya dia tidak menyadari dan tidak punya takut akan Tuhan. Saudara, kalau Anda ngerti ya, jaringan otak kita ini banyak dan tipis. Itu bentur saya langsung pikulnya semua habis finish. Karena saya mau berkata, takut akan Tuhan. Semua di tangannya dia. Jangan aneh-aneh. Apa yang dia suruh kerjain. Jangan punya agenda-agenda macam-macam. Tuhan paling tidak suka dengan itu. Dan percayalah, gak ada yang jadi. Ujungnya tidak akan jadi apa. Saya tahu beberapa orang sangat cerdik sekali, licik. Jalan ini. Saya bilang, gak ada gunanya, saudara. Semakin kita terbuka di depan Tuhan, semakin gampang Tuhan beresi urusan kita.
semakin kita berliku-liku, semakin lama. Karena Tuhan harus bongkar hati kita. Terus saya berdoa, kita akan diajari Tuhan lebih banyak lagi. Amen. Ada orang bermimpi ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan sebetulnya dia lagi bentrok dengan hamba Tuhan itu. Dan 3 kali Tuhan beri mimpi ketemu dengan hamba Tuhan itu. Dan 3 kali dia tanya ke saya, Pak, artinya apa? Sambil kemudian dia menjelaskan, apa mungkin saya disuruh ketemu dia ya Pak? Belum saya jawab, dijawab lagi, mungkin bunga tidur saya Pak. Karena toh dia sudah tidak mau dengan saya. Belum saya jawab, dia berkata, terima kasih Pak. DBU. Itu namanya karpe Dewi juga. 3 kali ngomong yang sama, saya berkata gini, Tuhan, ini kemunafikan paling mengerikan yang pernah saya lihat. Selama terus begitu, saudara, gak ada berubah. Ada orang lain lagi, Pak, saya bawa pasukan Pak ke DA Pak. Pasukan saya ini biasa melayani. Saya ingin kalau boleh kami juga jadi mentor. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa Pak, saya dari peserta juga nggak apa-apa. Gitu. Tak diemin. Kenapa nggak berkata gini, Pak, saya belum nggak jadi mentor. Selesai. Diputar dulu. Kamu pasukan, mungkin belum. Kalau nggak apa-apa, ya udah nggak usah. Tapi kalau sudah, ya itu baik-baik. Duduk aja. Terima kasih. Ada orang yang nggak pernah bisa sincere gitu loh. Semua diputar, nggak jelas. Itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Ada lagi orang begini. Katakan dia, Pak, saya kemarin temuin Pak. Terus saya diperintahkan datang ke dia. Terus kemarin diperintah Pak, siap. Terus saya senyum. Dalam hati saya bilang, karat lu. Kenapa? Saya nggak percaya ada perintah datang ke GA. Himbauan dia, kita mau begini. Tapi kenapa diperintah? Supaya dia dianggap orang penting yang dia harus datang. Nggak penting sebetulnya. Kenapa nggak gampang berkata, Pak saya ke GA ya amin, selesai kan bagus dong. Kenapa harus diputar? Lagi-lagi sudah. Semua kata pengen urusan di sini. Mari buat semua jadi simple. Jangan dibuat ruwet. Buat jadi simple. Tuhan akan lebih gampang berurusan healing dengan hati kita. Ya, oke. Karena itu kita tergantung kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Yang berikutnya, Anda dan saya mesti belajar bergaul dengan Roh Kudus. Ini juga ada pilihan. Kalau kita mau sehat, bergaul dengan Roh Kudus itu harus jadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Sebab itu akan membawa Anda dalam perjalanan betul-betul dengan Tuhan. Bukan yang seperti saya katakan hanya muter-muter di Gilgal. Dari tahun ke tahun yang hanya begitu aja. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Kalau Anda bisa connect dengan Roh Tuhan, itu segala-galanya. Anda akan diajari sangat banyak. Dan betul-betul ini murni. Karena apa? Tuhan juga akan beresi hatimu. Dan Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu gentle, Roh Kudus itu baik, dan Roh Kudus itu tidak seaneh-aneh yang Anda pikir. Saya sudah ketemu dengan banyak orang katanya di Roh Kudus, tapi aneh-aneh. Pak, semalam saya mimpi
saya bertemu dengan Bapak dan cahaya kemuliaan. Saya lihat Bapak pakai cincin akik 3 kilo. Tak cari dulu ya duluan, akik 3 kilo. Aneh-aneh. Terus saya diketok sama Bapak. Terus pingsan saya. Terus saya bangun. Sudah bangun gak apa-apa lah. Ya, mau gimana? Itu artinya apa? Artinya besok kurang ajar. Roh Kudus itu tidak aneh-aneh. Dia kalau ngomong ke saudara sangat jelas. Dia bukan roh pribadi yang penuh dengan teka-teki, yang sampai Anda bingung. Dia bukan juga Roh Kudus yang memberikan angka-angka yang membingungkan sehingga harus dimestik kayak nalo dulu saudara, atau tahu nalo judi 56 diwaris 65. Pernah ingat itu? Dulu kampung saya tempatnya orang judi kayak gitu. Itu bukan, tidak ada mistik yang sama seperti yang Anda pikir. Itu kreasi jiwa orang sendiri. Dia itu sangat clear, ngomong jelas. Kalau ada orang tanya, itu artinya apa Pak? Sebetulnya dia pura-pura nggak tahu. Atau memang bukan dari Tuhan. Makanya nggak jelas. Roh Tuhan itu semua jelas. Dan buahnya bagus. Saya ingin tekankan soal buahnya. Anda boleh ngomong apapun soal Roh Tuhan bicara. Kalau buahnya nggak ada, itu yang dulu seringkali punya istilah kata flaky. Bukan anjing, flaky. Aneh-aneh. Dan itu jadi sandungan bagi banyak orang. Kalau ngomong tinggi-tinggi, tapi nggak ada buahnya. Ada orang sudah 10 tahun lebih, sebulan sekali cerita mimpinya. Mimpi naik gunung ini, terakhir gunung Himalaya. Terus saya tanya bulan depan kemana lagi dia? Pasti sampai ke bulan, karena sudah mentok di Himalaya. Tapi semua itu aneh-aneh. Dan dia bisa, dan biasanya digambarkan dirinya adalah orang yang urapannya 3-4 kali dari benih hijau. Gitu. Tapi kenyataannya kacau hidupnya. Dan buat apa? Roh Kudus yang murni yang tuntun kita, membawa kita, Alkitab berkata, kepada segala kebenaran. Jadi kalau saudara tidak dibawa kepada segala kebenaran, muncul yang aneh-aneh seperti itu dari jiwa. Dan banyak orang kena tersandung karena yang seperti itu. Aneh kelakuan itu. So, sekali lagi saya berdoa, saudara mengerti, mari bergaul dengan Roh Tuhan. Bergaul dengan Roh Tuhan artinya Anda juga mengizinkan Tuhan membongkar jiwa. Semua kita ini ada yang luka di dalam kita. Bahkan saya berkata mungkin semua orang ada cacat di dalam. Dan itu yang harus diberesi, harus dibongkar. Karena itu kalau tidak akan merusak di luar. Ngerti ya saudara? Banyak hal yang menurut saya sebetulnya dari jiwanya sendiri. Ada orang yang hobinya kamu begini. Ya sudah begitu-begitu kan sudah terus bingung. Nanti kalau sakit hati sama saya gimana? Ya kamu hadapi. Tapi Tuhan suruh ya, tenang aja. Kok Tuhan suruh kamu, kenapa kamu gelisah? Kegelisahan itu karena sebetulnya nuraninya berkata itu bukan murni dari Tuhan. Kecampuran dengan manusia kita. Nah, proses membuang campuran manusia kita ini butuh waktu. Tapi minimal saya ingin berkata buat saudara, ujungnya orang melihat buahnya seperti apa. Amin, saudara. So, bergaulah dengan Roh Kudus dan semuanya akan luar biasa. Dan saya pikir saya pada poin yang terakhir, poin yang ke-16. Saudara sekalian, seorang pemimpin butuh kemampuan untuk
membuat mapping, pemetaan. Saya pernah berkata kita perlu namanya spiritual mapping, secara pribadi maupun pelayanan. Secara pribadi itu Anda mesti membaca peta Tuhan. Oh, Tuhan itu sedang begini. Atau dalam skala lebih kecil seperti ini. Pelayananku di depan Tuhan itu di sini. Dan aku di sini. Itu adalah personal mapping, spiritual personal mapping. Tapi Anda juga harus buat spiritual mapping untuk peperangan rohani. Ya kan? Anda mesti ngerti kota, pemetaan, buat pemetaan rohani, ngerti oh di mana tempatnya. Anda juga harus punya namanya social mapping. Kalau gereja, saya punya spiritual mapping. Para pendoa sudah buat mapping. Oh ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Pada waktu GA dilihat lagi di mana kekuatannya. Seperti itu. Dan kalau Anda mengerti kan seminggu sebelumnya kan hujan terus marahnya. Itu mengerikan buat yang kerja, karena begitu alat berat masuk, lumpur lapangan. Kita berdoa seminggu sebelumnya tidak boleh hujan, dan kita berdoa hanya boleh hujan setelah dari tanggal itu sampai dengan tanggal 3. Dan kemarin dicurahkan luar biasa, seperti selesai. Tapi buat saya pribadi itu hebat. Tuhan itu mengaminkan deklarasi kita. Kering sampai dengan tanggal 3. Dulu saya pernah belajar dalam hukum dagang itu, kalau sampai dengan itu beda. Kalau sampai dengan tanggal 3, di tanggal 3 itu terakhir. Dan betul kan, tanggal 3 kemarin hujan kayak begitu. Tapi saya sempat mendoakan Tuhan, tanah masuk ke kebanjiran, yang di bawah kasihan Tuhan jangan kebanjiran. Karena rumah itu gak mungkin kebanjiran. Nah, saudara sekalian, kalau saya lihat kita perlu buat spiritual mapping. Di GA ada peristiwa menarik sekali. Ibu ini ngomong gini, dia kok masih lihat dua roh ya? Satu roh semar, satu roh ular putih. Wah, saya bilang semar roh pokoknya. Terus saya ingat dulu waktu kecil kan saya suka nonton wayang. Semar itu senjatanya untuk bukan karena Pak Hasto bilang ya sih gak ada potongan ya, oh ya gitu. Semar itu harus. Terus saya minta bukain lagi peta Semarang. Saya lihat, wah ini benar. Waktu peta itu seperti Semar lagi mungkur gitu. Saya bilang kalau dia kentut itu bagian mana ya keluarnya, lihat itu ngarah ke arah Kendal. Terus saya memberitahu, Pak, di kota ini ada orang nyembahnya roh. Terus saya bilang, Tuhan, aku harus kemana? Dia bilang, jangan, bawa beberapa orang. Pergilah saya dengan beberapa orang sana. Aneh sekali. Orang yang lakinya sudah meninggal, gak nyembah. Istrinya itu nama Chinese-nya adalah itu adalah nama dari bisa suami istri. Itu peperangan. Begitu kita perang di situ, terus sorenya masih hujan. Tapi pada waktu sebelum berangkat, Tuhan ngomong tapi yang ungaran adalah kita. Tapi saya minta Bu Dewi sama waktu Puji yang beres. Mereka berangkat ke ungaran. Selesai ungaran di beres. Perang terus sampai dengan tadi malam itu dahsyat dan selesai. It's spiritual mapping. Anda mesti punya. Kalau nggak percaya, punya sendiri. Karena sebetulnya bisa di mapping begitu. Tapi gereja juga punya namanya social mapping. Kita ini sebetulnya ngerti siapa tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Tengah ini, terutama dari gubernur, dari wali kota,
dari pimpinan kepolisian, dari TNI, dari siapapun, dari masyarakat, dari mana, kita buat mapping. Dan semuanya itu kita sentuh. Makanya kita berhubungan baik dengan begitu banyak orang, karena itu bagian dari social network. Nggak boleh diabaikan. Nggak boleh diabaikan. Kita mencoba dengan apa yang kita bisa, itu disentuh. Karena istilahnya ini, ada orang berkata, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Jadi kita nggak perlu bermusuhan dengan siapapun. Lawan kita bukan manusia, penguasa di udara. Tapi secara kita hidup bermasyarakat, gereja ini punya. Dan bukan hanya dibiarkan, tapi kita punya hubungan yang intens dengan lembaga-lembaga tertentu ini sampai dengan hari ini. Itu untuk jalin dan untuk menghindarkan daripada hal-hal yang tidak perlu. Kadang persoalannya adalah karena berjarak, lalu orang curiga. Tapi kalau kita bisa punya kedekatan akan luar biasa. Makanya saya mendorong, kalau Anda di rumah singgah, Anda di MK dan sebagainya, buat social mapping, siapa orang-orang kunci di sini. Buat sebuah approach yang berbeda dengan mereka. Dan berlaku di seluruh dunia lah. Istilahnya itu gampang. Orang itu harus diwongki. Tidak boleh diketek. Istilah saya sendiri itu ya, yang kedua. Orang itu harus diwongki. Wah, sudah selesai itu. Harus diwongki. Taruh, beri. Istilahnya Tuhan Yesus beri kepada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar, kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. Para pemimpin, orang-orang itu beri yang mereka sebetulnya bisa mereka terima. Penghormatan, pengakuan, recognition, diakui. Memang harus punya waktu ya untuk kita bisa menyentuh semuanya. Di semua level kita jangan pernah diabaikan. Karena itu penting buat kita. So Anda harus punya namanya spiritual mapping. Anda harus punya social mapping. Dan kita juga harus mengerti yang namanya peta zaman dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Itu 16 poin. Oke, saudara sekalian, jam 2 persis setelah kita selesai. Saya ingin bagi sesuatu yang aneh hari ini. Saya harap cukup. Cukup ya? Saudara, saya ingin memberi Anda, ini awal tahun, saya ingin memberi Anda sebuah tanda profetik. Terserah mau dipakai untuk apa. Sebagian Anda simpan sebagai tanda perjanjian boleh. Sebagian Anda berikan ke orang lain boleh. Anda merasa penghinaan, jangan diterima. Anda merasa nggak berguna, berikan ke orang. Tapi saya hanya mau nuruti apa yang tadi Tuhan katakan. Saya nggak rencana. Jadi waktu saya ke sini Tuhan berkata, beri tanda profetik. Tandanya berupa, saya mau beri Anda uang. Uang ini nggak banyak, saudara. Saya mau beri tiap saudara hanya 50.000 rupiah saja. Maka tidak kuping kisah menaga lumayan. Kenapa begitu? Kenapa kok enggak 100.000 Pak? Orang cukup kita coba. Ada tandanya. Pertama ini uang. Dan saya mau sepakat dengan saudara. Itu tanda sepanjang tahun ini dan seterusnya. Hidupmu akan diberkati. Tidak ada orang miskin di tengah-tengah. Tidak ada orang yang kekurangan. Yang kedua, angka depannya 5 adalah angka anugerah. Hidup bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah. Amen. Yang ketiga, nolnya Pak. Tanda tanggung jawab. Tanda Anda harus memberitakan Injil Matius 4:11.
Itu mana tanda profetik? Warnanya biru. Membawa tenang. Ada iman dan kesetiaan. Coba gambarnya belum bulan Yesus. Saya ingin memberikan itu sebagai tanda. Terserah, saya tidak berkata terus Anda terus kasih kemenyan di depannya. Sebagian akan berkata Pak, biar ini tanda perjanjian. Tidak masalah. Bukan karena uangnya, tapi karena saya disuruh. Anda anggap sebagai perjanjian. Tiap kali Anda membutuhkan sesuatu, Anda butuh mujizat keuangan, kok bisa angkat? Atau kalau Anda berkata, Pak, buat saya ini harus saya bagikan ke orang, boleh. Anda berkata, Pak, saya tersinggung. Saya sebagai orang kaya, Bapak hanya memberi saya. Jadi Anda tawarkan orang lain, siapa yang mau? Nggak apa-apa. Ini masing-masing pribadi kita dengan respon masing-masing. Di dompet saya ini ada uang $1 yang punya nilai sesuatu. Tidak pernah saya gunakan. Saya simpan di sini. Anda tidak boleh bereaksi nurut dan ikut-ikutan. Tanya Tuhan masing-masing. Ya, saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana caranya supaya cepat? Satu orang satu aja sudah saya. Oke, kita berdiri sama-sama. 5 roti berikan Tuhan. Tuhan hambanya melakukan apa yang Kau perintahkan. Biar semua ini jadi sebuah tanda. Tahun ini hidup kami diberkati. Kami cuma terima anugerah Tuhan. Karena kemampuan kami tidak seberapa. Dan kami bisa menjalankan tugas kami karena anugerah Tuhan. Dan kami memberitakan Injil dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima ini untuk kemuliaan nama-Mu. Siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Memintakan berkat buat semua kami. Biar kami terus tumbuh dalam anugerah. Berkati kami Tuhan. Jadi para pemimpin yang tahu bagaimana mengabdikan hidup kami hanya untuk Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati.